kembali lagi di channel Hostjok Hospitality Jogja Irene Marsha. Siang ini kita ditemani Ibu cantik, Ibu Tanti Arini dan Ibu Irene Marsha. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Bu Irene. Alhamdulillah, terima kasih. Kita bisa berjumpa siang ini Bu. Sehat Bu kabarnya? Sehat, alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat, dan cuacanya siang ini sungguh cerah ceria ya Bu. Iya, Jadi seperti kita biasanya loh. Biasanya Jogja kan hujan ya. iya. Iya, Hari khusus seharian nih lagi. hari ini. Tanti cerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Ini kebetulan kita berada di lokasi Ibu Tanti Arini. Jadi ini rumah beliau. Kita diundang berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang ya Bu. Siang ini ya Bu, mengganggu aktivitas Ibu sebentar. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Jadi Ibu Tanti ini dulunya itu adalah sebuah ini ya Bu, seorang yang bergelut di bidang hotel hospitality ya Bu ya. Jadi mungkin bisa di-sharingkan kepada kami Bu, sejarahnya dulu itu merintisnya itu, karirnya itu dari mana Bu? Oke. Jelaskan Kita kepada ngajak kita. kita kan buka masker ya. Boleh? Enggak Bu. Buka aja ya. Mudah-mudahan ini kan di udara terbuka, jadi mudah-mudahan COVID-nya bisa Iya. jauh-jauh dari kita. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rela, Iya. Iren udah mampir ke rumah. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Kita udah lama banget nih nggak ketemu ya. Kalau cerita mengenai hotel, Iya. memang saya tuh ngawalin kenapa saya di hotel, memang dari SMA pengen sekolah di perhotelan. Ya, jadi saya sekolah D3-nya kan saya di BPLP di Bandung. Di Bandung ya. 3 tahun, kemudian alhamdulillah dapat beasiswa keluar gitu dari yayasan di Jakarta yang kebetulan memang punya hotel. Jadi S1, S2 saya di London, S2-nya saya di Scotland sih, di UK pokoknya ya. Itu Berarti lama di luar ya Ibu ya? ya 3 tahun. 3 tahun. Dari D3, S1-nya sama 1,5 karena transfer kredit, terus Oke. tambah setahun lagi. Kalau master di UK kan cuma setahun, jadi 2,5 ditambah liburan itu 6 bulan, jadi 3 tahun di sana. Saya pulang itu tahun 95. 95. Ya. Saya belum lahir Bu. Belum lahir, ya ampun. Saya belum lahir. Ya. Jadi mulai 95 tuh saya udah mulai kerja di hotel. Mulai kerjanya memang di Jakarta karena kebetulan dapet beasiswanya. Terus kerja di perusahaan itu di Le Méridien Jakarta. Saya 5 tahun di Hotel Bintang 5, mulai dari sales manager saya. Kalau di Jakarta karena Bintang 5 kan nggak ada sales eksekutif ya. Jadi Langsung ya? paling bawah itu posisinya sales manager, ya naik jadi asisten director of sales, terus jadi director of sales and marketing ya. Kalau di hotel ya, terus saya beberapa hotel di Jakarta, hampir 20 tahun lah saya kerja di Jakarta. Terus pindah ke Jogja. Kebetulan karena masuk Akor, Iya, ikut Akor Group ya Bu. ikut program supaya jadi GM Career Plan itu, jadi saya EAM saya di Jogja, di Novotel Jogja. Di Novotel Jogja. Tapi kalau tadi sih kita udah sempat membaca CV. nih CV-nya Bu Tanti Arini, luar biasa banget Iya. ya. Jadi panutan lah. Waduh. Saya juga dulu pernah loh ditelepon sama Bu Tanti. Mungkin Bu Tahun Tanti berapa, tuh Bu? lupa. Jadi berapa, Bu? dulu kan Ibu di Mercure Ancol ya. Ibu pernah telepon saya karena saya pernah masukin CV ke sana. Jadi satu tim di sales marketing, waktu itu ada posisi. Cuman saya akhirnya lebih cinta Jogja gitu ya. Jadi nggak berangkat ke Jakarta, tapi Ibu telepon saya waktu itu sudah diskusi. Mungkin dulu kenalnya kan Irene, udah gitu aja, nggak tahu nih Irene siapa gitu. Oh, bisa jadi. Iya. Ternyata ketemu, sekarang udah jadi GM. Iya, di Novotel Jogja tuh jadi pertama sekali saya kerja, sebenarnya saya sempat sih setelah lulus dari BPLP itu saya setahun sebelum berangkat kuliah, saya setahun di Hotel Santika. Tapi terus beberapa tahun kemudian EAM itu jadi tahun 2005 ya saya di Jogja. Itu saya 2,5 tahun di 2,5 tahun. Novotel Jogja EAM, terus pindah ke Mercure Simatupang, pembukaan hotel juga, saya masih orang kedua. Baru GM saya itu program Akor, ada buka Ibis di Bali, Ibis Style namanya, Ibis Style Bali Kutalegian di Jalan Dewi Sri.
itu saya 3 tahun di Di situ, sana. 3 tahun lebih lah. Ini mulai dari buka hotel masih tanah itu. Berarti kota-kotanya tuh gede-gede semua loh ya, Jakarta, Jakarta, Bali, ya kan Bu, Batam ya. Ya, terakhir di Batam. Akor di Batam, hotel Batam. Kemudian Jogja ya. Balik lagi ke Jogja. Ya karena di Jogja kebetulan kemarin itu kan saya udah lama banget pengen pulang ke Jogja kok kok ya pas ibu saya gerah gitu Iya. kan. Oh, iya, Jadi iya. saya sekalian nemenin ibu pulang ke Jogja. Saya terakhir di Hotel Saturia di Jogja 1 tahun juga. Aslinya memang dari Jogja ya Bu? Aslinya Dari Jogja, terus kuliah ke Bandung, terus ke luar negeri, langsung ke Jakarta, Ya. Bali, betul. Batam. Dari Jogja. Perjalanannya. Tapi kembali lagi ke Jogja. Ya itu 30 tahunan tuh kurang lebih. Nah, kayak saya kalau dihitung-hitung Luar biasa. sampai dengan hari ini ya 30 tahun di hotel lah ya, di perjalanan di turisme lah. Kalau sekarang saya udah bilangnya turisme karena di hotelnya 28 tahun. 2 tahun terakhir ini kan saya lebih ke pariwisata gitu. Kemudian sekarang ada sedikit perbedaan bidang nih yang digeluti Bu. Mungkin bisa cerita karena di meja kita nih di depan Sudah kita banyak banyak aneka banget hijau-hijauan sayuran. ya kan. Sayuran, minumannya juga timun sama apa ya Ibu Min ya. Kayaknya Ibu udah banting setir nih usahanya, mungkin bisa sharing ke kita keberhasilan dan sudah ada usaha juga namanya Sayur Sayur Anda. Mungkin bisa Ya. ditunjukin ya. Anda. Mungkin bisa cerita Ibu Iya. mengenai ini. Jadi mungkin kalau saya bicara karir 30 tahun di hotel itu kan ya kalau jadi GM kan selalu ya waktunya sedikit buat keluarga, lebih banyak di Hotelnya. banyak di hotelnya dibandingkan di Agak menyinggung saya sedikit. tapi kita semua ngerasain dan kita enjoy Waktunya memang bener-bener Betul, kita komit full. untuk bisa berkarir di situ ya kita jalanin Iya. ya. Tapi setelah persis banget aku 50 tahun itu aku memutuskan kayaknya aku cukup deh kerja di hotel untuk bisa berkarir di situ. Alhamdulillah juga udah banyak training, pengalaman Iya, aku pengen share ke orang lain Iya, gitu. Makanya pada saat saya membuka perusahaan itu sebenarnya awalnya saya lebih ke konsultan perhotelan dan pariwisata. Jadi banyak yang istilahnya saya nggak manajemen company sih, lebih ke bantu 3 bulan, 6 bulan itu sistem untuk short term. putus gitu ya. Jadi membenahi aja Membenahi. beberapa owner yang ini pengen dikonsultanin untuk membenahi 3 bulan 6 bulan itu saya jalanin gitu ya. Tapi terus akhirnya ke sayuran karena kebetulan suami saya kan juga orang pertanian. Oh, Jadi nyambung ya Bu? nyambung. Dari hotel, pariwisata, terus di-combine gitu kan Bu? Iya, saya destinasi terbuka kan pengennya selalu agrowisata kan. Agrowisata. Cantik Bu. Jadi produknya ini ada sayur Anda ya Bu? Sayur Dan Anda. ada slogannya itu ASB, Ayo Sehat Bersama. Ya, Jadi sebuah betul. ajakan yang positif untuk kita ya Bu, khususnya kan kayak seperti saya kan masih istilahnya ibu sudah mulai karir, saya lahir aja belum Bu, jadi kayak panutan dan inspirasi gitu Bu. Iya, ini Hidup sehat. benar. Apalagi sekarang ya. Sekarang ya kita nggak nyangka loh waktu buka ini kan kita 2 tahun yang lalu dan ini boleh dibilang pas pandemi ini sekarang memang dianjurkan untuk Baru, hidup sehat ya. gitu ya. Jadi sambil jalan. Memang awalnya kita mengawali dengan sayur Anda itu karena memang lebih ke keprihatinan sih sebetulnya pada saat kita di hotel. Sayur-sayuran itu kan ini harganya mahal banget mahal. dan susah, jelek-jelek gitu ya karena Kualitasnya. kita belanja di pasar Iya. gitu kan. Nah kalau sayur Anda ini konsepnya kan kita program kemitraan karena kebetulan suami saya juga mendampingi banyak petani yang ada di Kopeng, ada di Magelang, ada di Jalan Kaliurang juga ada. Itu diajarin untuk bertani tapi tidak memakai pestisida. Jadi pupuk kimia. benar-benar organik gitu ya. Sebenarnya nggak organik Nggak juga. juga, karena kalau organik itu selalu harus ditunjukkan ada sertifikatnya, enggak, gitu kan? Oh. Nah sekarang ini orang yang bilang organik itu akhirnya nggak organik. Bisa nunjukkan nggak itu ya Gitu, sertifikatnya ya. betul. Makanya kita nggak bilang organik, kita bilangnya sayuran sehat, gitu Sayuran ya. sehat. Jadi kita memang ini kan kalau kita bicara petani, mereka itu kan memang sampah juga banyak, Iya. sampahnya banyak, terus sampahnya itu kita olah, kita Jadikan anjurkan untuk bisa jadi pupuk. Pupuk Nah, hijau ya. pupuk kompos itu Kompos ya. itu kebetulan kita juga punya ini bantuan ininya ekstraktornya gitu supaya
si sampah itu, si tanaman itu bisa benar-benar jadi pupuk yang bagus gitu ya. Jadi ada fungsi lagi selanjutnya ya dari olahan tersebut. Betul. Jadi kalau yang dibuang itu bisa kita olah jadi kompos, tapi yang pasti tanamannya karena pupuknya itu bagus, jadi tanamannya menjadi sehat, tidak memakai pupuk kimia sama sekali gitu. Jadi kita kurangin mereka Penggunaan selama bahan kimianya itu Betul. dikurangi ya Bu ya. pupuk itu kan rata-rata dari bahan kimia itu sebenarnya kita kalau makan ditaruh pupuk kimia kan kita makan Kita sayur, makan gitu ya. sayur racun Sayur gitu. racun, nyerap. Betul, makanya kita anjurkan untuk petani, kita ajarin untuk memakai pupuk yang kita anjurkan itu yang memang organik pupuknya. Nah itu makanya dari situ kan semakin bagus hasil olahan mereka dari pemupukan, dari pembibitan, kemudian penyemaian, kemudian kita ajarin juga untuk pemupukannya sampai dia panen, panen, nah sampai itu, ke jalur distribusinya juga. betul, jalur distribusinya juga. Jadi kan semakin bagus berarti kan produksinya semakin banyak. Ya. Nah itu akhirnya mereka tuh ini dipasarin kemana gitu. Makanya kita juga selain kita ngolah sendiri untuk kita jual ini yang jadi, kita bantu untuk nanti promosiin ke teman-teman di hotel. Iya. Kalau beli di pasar itu kan harganya mahal. Kalau yang khusus untuk salad ya, Salad, khusus iya. untuk salad itu mahal. Tapi kalau ini kita udah pasti dapat tanamannya Bagus, kualitasnya dan sehat, Iya. dan memang harganya pun karena kita langsung dari petani bagus juga gitu loh, nggak dijual di pasar. Kalau ini berarti paket komplit ya Bu Tanti. Iya, Bu Tanti ini menerapkan atau mengimplementasikan kalau di pertanian itu ada ekonomi pertanian. Sesuai jurusan saya Bu dulu, Iya, ekonomi betul. pertanian. Masuk ke hotel. Masuk ke hotel. Jadi yang dibahas seperti ini, gimana kita bisa sampai mendistribusikan hasil dari pertanian ini ke customer ya Bu ya. Supaya juga tidak terlalu mahal ketika sampai di tangan customer itu, sedangkan petani sendiri sebagai orang yang punya lahan, yang punya yang membuat lah istilahnya mengelola, malah dapat sedikit profitnya. Betul. Gitu. Dan mereka kan butuh makan yang sama kayak kita juga gitu loh. Mereka udah capek dari pagi sampai malam, mereka bertani, hasilnya sedikit, apalagi kalau pasar lagi hujan gini ya. Iya. Hujan gini tuh ini mereka tanamannya banyak yang busuk, tapi harganya di pasaran mahal, tapi dia tetap dibeli murah. Iya, iya. Itu yang kasihan gitu Tapi ya. untuk pengembangan ke agroturismenya belum ya Bu ya. Jadi Kalau kalau merintis ke sana nih, karena kan Ibu sudah ada background turismenya kan kuat nih. iya kebetulan Pasti ke sana. kebetulan ini yang di Kopeng ini memang kita ajarin juga. Jadi bapaknya itu memang dia udah rutin ya mengirim dan menanam salad-salad ini. Terus kita bilang, Pak, Bapak bikin saung dong di daerah sini. Nanti kalau misalnya saya bikin paket tour, nah dia itu udah bikin Sekalian berkunjung ya. Iya. paket tour. Terus kebetulan kita kan juga sama teman-teman agent kan banyak Iya, gitu. iya, Bu. Terus kita ajak juga beberapa teman ke sana, mau dipaketi ini dalam rangka ya mudah-mudahan Januari udah jalan. Itu tapi di Kopeng atau di Jogja? Di Kopeng. Sementara di Kopeng itu yang paling, karena di sana emang dingin banget kan. Ya, Coba cocok. sekali-sekali Bu Support Iren ya. datang ke sana, bisa lihat Udaranya. langsung udaranya. Orang-orangnya juga kita ajarin dulu sih supaya mereka bisa sadar wisata juga, Iya. gitu. Nggak cuma sekedar jualan gitu ya. Gitu. Ya jadi memang harus dapat passion juga ngajar ya Iya. di situ. Jadi mereka harus diajarin Mengedukasi gimana masyarakat dari petaninya sampai bisa mengentertain tamu yang akan datang gitu kan. bahasanya, Wisatanya cara kan. menyambutnya sama kayak kita di hotel lah. Iya, iya. Gitu ya. Jadi ya Nah, yang dijual tuh bukan hotel, yang dijual ini loh, ya kan? Iya, Sayur betul. mayur. Ngajarin mereka untuk bikin buffetnya Iya. seperti apa, pakai lokal ini peralatan gitu ya, dengan kondisi yang seadanya tapi bersih gitu. Iya. Itu sih. Itu yang challenge-nya di situ juga karena mereka belum biasa cuman jual di pasar toh. Nah, ini sekarang dijual tapi harus ke tamu-tamu yang memang ini beli paket tour Iya. gitu. Kan kalau saya lihat itu 3A-nya udah ada kan Bu. 3A, 3S-nya something to do-nya, something to buy, sama something jadi oleh-olehnya tuh loh Bu. Kan Jadi nanti apa? kan yang dilihatnya kan Gift-nya. ada, tusinya kan ada, jelas loh Bu, gitu kan. Tinggal nanti yang dilakukan apa, mungkin cara memotong gitu kan Bu, Iya, cara betul. memotong atau Cutting. memanen, iya kan. Terus nanti oleh-olehnya, nah ini tadi
gitu kan Bu. Jadi betul. komplit Hasilnya. ya. Iya betul. Mereka Iya, juga ini pengelolaannya. kita kalau di turisme itu kan ada atraksi, Iya. aksesibilitas, sama kita juga punya fasilitas. Ya, jadi mereka juga kita ajarin gitu atraksinya apa. Iya. Ya sayur-sayuran Sayur itu. udah ada, sudah ada, Bu. Aksesnya mereka kan memang jalannya juga memang sudah diperbagus kan, karena sekarang hampir semua rata-rata pariwisata. Jadi akses ke sana pun mereka jalur yang dibikin pun juga udah bagus gitu ya. Terus fasilitasnya juga mereka harus ada kamar mandi yang bersih. Iya. Terus harus ada juga ini apa? Souvenir tadi ya. iya. Souvenirnya kita juga siapin sih. Lokal di sana ada yang bagus apa? Saya tanyain. Iya. Kalau enggak ya ini aja pohon-pohon yang Ini sudah Sudah jadi satu paket lengkap ini. bisa beli sayuran gitu loh, dipaketin dibawa pulang gitu. Jadi paketinnya seperti itu. Kalau Ya. dari sisi training gitu Bu, misalnya ada pihak-pihak yang membutuhkan training nih dari Ibu ya, Ibu kan konsultan juga. Selama ini yang paling banyak meminta bantuan itu dari sisi apa nih? Apakah perhotelan ataukah tetap di apa petani-petani ini ada training khusus, atau Ibu juga membuka peluang dengan sekolah-sekolah pariwisata mungkin di Yogyakarta gitu, mungkin bisa cerita. Betul. Kalau dulu waktu kita di hotel kan harus bisa training karyawan ya. Kalau betul, kalau sekarang ini ya karena saya lebih fokus ke pertanian, ya ngajarinnya teman-teman yang memang mau membuka destinasi wisata gitu ya. Jadi teman-teman travel, teman-teman dari desa-desa, saya Desa kebetulan wisata. betul. Bisa wisata ya. Kebetulan saya punya ini juga pengalaman diminta untuk menjadi pendamping pembukaan desa wisata di Kulon Progo dan di Sleman gitu ya. Jadi ngajarin masyarakat lah untuk bisa nyiapin destinasi itu seperti apa, yaitu hampir sama pesona wisata, lebih ke pesona wisata, nyiapin atraksinya bagaimana dan bagaimana kita bersikap berperilaku untuk ya service excellence juga yang diajarkan pada Berarti kan masyarakat. kembali lagi tuh ke service excellent nih, balik tuh hotel lagi. Iya, nyambung juga gitu, bener. Petaninya harus bisa nih sampai ke sana gitu kan. Iya, karena memang basic kita di hotel ya yang diajarkan lebih ke ini service excellent yang ada di hotel juga, cuman disesuaikan dengan destinasi karena kan di alam terbuka ya. Tapi Gitu. sebenarnya motivasi Ibu itu seperti apa sih Bu? Siapa yang menginspirasi Ibu hingga akhirnya tuh bisa dari hotel terus cukup 50 tahun saya beralih profesi dengan Jadi sebentar suami lagi saya mengelola pensiun. mengelola bisnis ini Bu, sayur Anda ini Bu. Iya. Jadi motivator atau mungkin dari dorongan keluarga atau siapa Bu, mungkin bisa di-share Bu Tanti. Mungkin kalau dorongan keluarga, kebetulan saya kan dari kecil memang diajarin almarhum ayah saya untuk selalu ngajarin orang gitu ya dan melihat desa gitu ya selalu. Jadi mungkin itu yang kadang-kadang akhirnya aku balik lagi gitu ya ke rootnya almarhum ayah saya gitu, yang akhirnya kita jalan-jalan ke desa. Kalau desa itu memang membutuhkan ilmu kamu karena kebetulan kamu udah punya ilmunya, kenapa nggak diajarin gitu ya, lebih ke situ sih. Jadi masyarakat kecil itu butuh orang-orang yang memang rela dan tulus ya membantu mereka, karena mereka mereka ada kebutuhan untuk bisa di training, tapi kalau mau training sekolah harus bayar Baik, gitu mahal kan, gitu mahal ya. gitu. Makanya kalau kita memang punya passion ke situ, punya itikat baik dan punya niatan untuk bantu orang, desa itu salah satunya. Berarti prinsipnya sharing is caring ya Bu ya. Dari Sharing is Bapak caring. ya, kurang Iya. lebih kalau kita bahasakan sekarang itu kan seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi kita ada kepedulian untuk menge-share ilmu kita untuk membantu orang lain gitu ya Bu ya. Insya Allah lebih berkah ya. Iya. Ilmu itu kalau diajarkan nggak akan berkurang, Nggak akan dikasih hilang. ke orang dia akan malah nambah gitu kan, karena kita juga belajar. Dan rela mungkin juga karena belum lahir tadi Bu. Bapak Ibu ini kan salah satu tokoh di UGM, Profesor Dr. Mugiarto ya Ibu. Iya, Dulu saya sekolah ini kuliah di Universitas Negeri Bengkulu, saya beli bukunya. Ekonomi Pertanian. Jadi ini ya. Beliau jadi dan katanya ketemu loh, ini putrinya loh gitu kan. Luar biasa pokoknya pertanian. Ya alhamdulillah memang dari kecil makanya bapak tuh kan ngajarin gitu. Jadi Iya. makanya balik lagi akhirnya kita ke Iya. situ. Tertanam ya Bu ya sampai sekarang. Alhamdulillah bisa sampai ada sayur Anda ini ya Bu ya. Iya, dan ini apa? Ya ini bareng-bareng akhirnya kan saudara-saudara dan
anak-anak juga ikut bantu gitu ya, karena emang ini dari Eyangnya, bahkan buku-buku Eyang juga jadinya dibaca sama anak saya, jadi biar tahu ya. Iya. Gitu. Mungkin kita bisa kasih informasi loh ke teman-teman Hosjo Irina Marsha tuh, kalau mau pesen salad itu mesti kemana, Oh, atau iya, iya. tersedia di mana gitu. Jadi kalau di packaging ini ya Bu Tanti, kita sudah ada tulisannya, ini ada slogannya tadi, ayo sehat bersama. Di sini diproduksi oleh Sayur Anda, sudah ada CP-nya ya Ibu. Iya. Tapi kalau untuk secara online gimana Bu? Kita sudah ada di Grab, Grab. sama sudah ada di GoFood juga. Sama ya Jadi, Bu, tinggal search aja ya, Sayur Anda ya. aja sayur Anda, salad Anda, Salad Anda. Kalau sayur Anda lebih ke supply ke hotel-hotel kan. Oh iya. Itu makanya nanti kita juga akan itu minta bantuan teman-teman hotel nih, kalau misalnya mau membantu petani, Iya. nah bisa melalui membeli sayur iya. Anda untuk terutama salad sih, kami menspesialisasikan di salad. Kalau yang lain-lain kan memang biasa beli di pasar kan Iya. banyak ya gitu. Jadi kalau salad Anda ini ada nomor teleponnya yang bisa dihubungin. Kalau kadang-kadang kita open order juga sih gitu, kalau misalnya lagi hari tertentu banyak yang pesen gitu, Iya. kita tentuin weekend gitu ya, bisa di 0813 nih, Iya. 0813 886 1148 Siap. itu. Nah kalau mau GrabFood Harganya berapa Bu? harganya 25.000. Jadi cukup 25.000 udah dapat satu paket makanan sehat ya Ibu ya, yang sudah langsung dijamin kualitasnya gitu kan Bu. Bisa langsung WhatsApp, telepon, ataupun di online food ya tadi ya. Bisa langsung di search. Yang ini juga sama ya Bu? Yang ini saladnya. Jadi ini tadi kan ketutupan tuh Jenis-jenisnya. jenisnya. Jadi ini sebenarnya oke. Mungkin kalau mau diterangin ya. Jadi kalau salad itu kan berbagai macam. Itu kita tuh ada red fire kita Iya, bilangnya. Ini iya. selada merah. Iya. Kemudian ada ini romen ya, selada romen. Yang belum tahu loh romance. Kemudian ada head lettuce. Head lettuce, ya. Ini head lettuce. Kita bilangnya iceberg juga, Ya, kalau iceberg orang-orang biasanya. bilangnya iceberg. Terus ada selada hijau. Selada hijau. Mm-mm. Oke. Nah itu Ya. kita mix di sini. Terus ada kita buat salad. Salad. Ininya sausnya sendiri kita bikin. Kemudian ini ada campurannya, untuk toppingnya ada tempe goreng dan krutong. Oh, ada tempe juga ya. Di bawahnya tempe ini, di bawahnya. Iya, iya. Ya, di Kayaknya bawah. kalau untuk yang diet cocok ya Bu ya. Sehat ya Bu ya. Sudah kenyang nih Sudah kayaknya kenyang ya. satu Terus sini. ada ininya juga, kita taruh slice, untuk ini kan beef slice-nya. Beef slice-nya, Sama ada karbonya, kita taruh kentang Nah, dan tomat sih kita taruh di situ, ada onionnya juga gitu. Jadi bisa di toppingnya sih bisa milih, karena Iya. ada tambahan cheese juga ya, kalau mau tambahan keju. kalau mau ditaruh taburan keju juga ada. Jadi toppingnya bisa milih, nanti nambahnya ada yang 3.000, ada yang 2.000 gitu, Jadi tergantung bisa topping additionalnya ya Bu. gitu. Lengkap udah. Sekarang kan harus makanan sehat nih, yang ya, daripada yang kita makan daging-daging itu, banyak yang diet soalnya. Monggo lo diminum. Iya, ini ada minuman khusus nih. Ini juga ya Bu dari Iya gitu, campuran timun dan mint. saya coba ya Bu. Monggo Bu Iren, silahkan. Dan ini straw-nya aja kita udah ini ya Bu, mengurangi plastik ya Bu. Iya. Luar biasa. Hotel udah belum? Nah ini Bu, mungkin tips untuk kita Bu yang masih muda-muda ini, atau enggak buat penonton setianya Hosjo Irina Marsha ini kan di era pandemik ini Bu, mungkin untuk kampanyenya dari sayur Anda, dari salad Anda ini Bu, untuk istilahnya itu menginspirasi kita biar selalu semangat Iya. gitu kan Bu, maksudnya di tengah-tengah pandemi, apalagi untuk menyongsong tahun 2021 nih Bu. Jadi mohon ininya Bu, Arahan mungkin ya, atau quotes-nya. quotes dari ibu lah. Biar tetap semangat. Harus ya. Ya jadi mungkin kalau aku boleh bicara gitu ya, kalau kita mau tips itu sebetulnya datangnya dari kita sendiri. Kita tuh mau kemana gitu ya, fokus kita. Kalau masih bekerja di hotel,
ya apa yang ditekunin itu bener-bener komitmennya ditingkatin gitu ya. Memang sedang pandemi, memang sedang susah. Iya. Tapi kalau kita tetap komit dengan kerjaan kita, ya pasti ada aja kreativitas yang harus kita munculkan. Nah, kalau misalnya sambil kita kerja itu ada yang mau niat mulai usaha sendiri, ya di sela-sela waktu, Iya. kalau bisa juga memang luangin waktu nih. Kayak Bu Iren kan luar biasa nih juga, ini sekarang banyak jadi YouTuber. Tapi itu benar-benar saya juga ini setuju ya Bu Iren. Jadi pada saat Sabtu Minggu kalau lagi libur gitu ya, itu kenapa enggak gitu ya, cari usaha yang memang bisa nanti dipakai di jangka panjang. Karena kita nggak selalu kerja terus sama orang kan, ya kita harus usaha sendiri juga. Dan kreativitas kita pada saat kita usaha sendiri itu benar-benar teruji ya, mulai dari struggle nyari pasar untuk bisa mendapatkan market sampai profit, itu memang nggak gampang kalau kita usaha sendiri. Tapi kalau udah diniatin, komitmen pasti bisa. Jadi daya juang dari Bu Tanti hari ini tuh kita Luar patut biasa. acungi jempol ya. Kan GM tuh kadang juga banyak yang sudah terlena dengan fasilitas, jabatan ya, sehingga mereka kadang lupa nih harus usaha apa sih setelah itu gitu. Kan kita cepet banget nih 1 tahun 2 tahun ya Bu, kontrak di hotel tuh kan cepet ya. Betul. Kan kita nggak selamanya. Nah ini kan sesuatu yang inspirasi buat kita menjadi contoh. terutama karena banyak orang lain yang juga membutuhkan. Kalau kita punya Ya, ilmu, kan ada ya CSR-nya juga ya, Ibu ya, satu istilahnya lagi begitu ya. kalau kita punya niat bantu orang itu juga mulia banget gitu loh. Banyak orang yang membutuhkan ilmu kita kok. Di luaran itu banyak banget yang haus ilmu gitu ya. Harus membayarkan. Kalau mereka nggak mampu, kenapa nggak kita kasih ilmu saya untuk berbagi ilmu kita gitu. Terima kasih Bu Tanti hari ini sudah ngobrol-ngobrol dengan kita di channel Host Jokirene Marsha. Semoga bisa menginspirasi para viewers ya, para sahabat setia Host Jokirene Marsha. Terima kasih sekali Bu untuk waktunya, Terima kasih kesempatannya. waktunya Ibu Sama-sama. Tanti. Semoga semakin sukses ya Bu sayur Anda, salad Anda nanti di tahun Harus banyak yang order 2021. nih, Iya, habisnya harus harus banyak ya. Iya, nanti spesial ini sudah paket lengkap ya. Jadi kita sangat berterima kasih Ibu. Semoga di kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Dengan topik yang berbeda. Iya. Mungkin kita ketemunya di Kopeng gitu Kopeng ya. gitu ya, sambil market tour sambil Iya. tour ya. Oh, boleh. Pokoknya sukses juga buat channel YouTube-nya. Terima kasih. Banyak yang nge-like dan pasti banyak yang subscribe. Amin Ibu. Sukses. Ya, kita kasih salam dulu deh. 1, Satu, 2, 3. dua, tiga. Ayo sehat bersama.